Pemirsa, waspadalah jika ada penawaran investasi dengan iming-iming bunga tinggi. Bisa jadi itu adalah investasi bodong. Polres Jakarta Barat mengungkap penipuan berkedok investasi di mana tersangka mengaku dari salah satu bank swasta di Jakarta. Dari hasil penipuan, pelaku meraup untung lebih dari 1 miliar rupiah. Detik-detik terungkapnya kasus tersebut tersaji dalam Grebek on Location. Berawal dari laporan korban adanya dugaan tindak pidana penipuan di mana tersangka ini mengatasnamakan salah satu karyawan dengan jabatan tertentu di salah satu bank swasta. Yang bersangkutan setelah melakukan penipuan ke korban-korban, dia berpindah-pindah tempat dan menonaktifkan semua media sosialnya. Jadi hidupnya nomaden, pindah-pindah ke tempat lain, itu yang membuat kita agak kesulitan. Intinya gini, saya kasih tahu kamu ya, ini setiap pelaku itu pasti punya background pernah bergerak atau bekerja di jasa keuangan. Nah, sekarang adalah murni menipu dengan membuat dokumen-dokumen palsu seolah-olah dia merupakan karyawan suatu bank tertentu. Pemirsa, siapa yang tak tergiur akan penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi hanya dalam kurun waktu yang cepat. Tapi jangan salah, karena biasanya penawaran seperti ini adalah penipuan atau investasi bodong. Seperti yang baru-baru ini berhasil diungkap oleh Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat yang mengamankan seorang pelaku dengan raupan keuntungan lebih dari 1 miliar rupiah. Lantas seperti apa modus yang digunakan oleh pelaku? Selengkapnya dalam Grebek on Location. Berawal dari laporan korban adanya dugaan tindak pidana penipuan di mana tersangka ini mengatasnamakan salah satu karyawan dengan jabatan tertentu di salah satu bank swasta dan dia menawarkan investasi dengan profit 7-11% per bulan. Dengan iming-iming tersebut, beberapa korban tertarik dan menaruh investasi di tersangka tersebut. Dia berpura-pura menjadi salah satu pegawai dengan jabatan tertentu di bank swasta, mendatangi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan asuransi. Jadi dia mendatangi langsung dan bertemu dengan direksi di tempat tersebut. Setelah bertemu, jadi dia menawarkan salah satu produk investasi, dia memakai kartu nama dan memakai formulir bank tersebut. Jadi seakan-akan dia bergerak atas nama bank swasta tersebut. Waktu itu jadi menghubungi orang kantor, menanyakan apakah ada yang berminat nih dengan investasi dari bank. Waktu itu dibilangnya dengan program-program seperti ini gitu kan. Lalu karena seperti program menarik, akhirnya saya coba bersama teman-teman sini, yaudah coba datanglah ke kantor, jelasin apa sih programnya kan. Akhirnya saudara Via datang ke kantor dan menjelaskan program-programnya dan ngasih kita kartu nama beserta menunjukkan M-Card dari. Setelah dijelaskan program-programnya, oke. Besokannya kayak beberapa orang tertarik, akhirnya datang lagi ke sini untuk mengisi formulir. Itu per 3 bulan. Jadi 3 bulan habis ditanyain mau diperpanjang nggak, gitu kan. Akhirnya yaudah coba diperpanjang lagi, 3 bulan lagi. Akhirnya, ini programnya udah nggak bisa diperpanjang nih, gitu. Jadi uangnya kita tarik dulu, tapi dia menawarkan program lain. Tapi ada program yang lain lagi. Programnya ada, tapi berbeda gitu. Memang ada sih yang kayak hadiah emas atau gimana, tapi programnya berbeda sama sekali. Nah, ya udah semenjak itu kita udah mulai curiga sebenarnya, sampai akhirnya ada satu korban juga yang coba ngecek ke sana dan itu nggak ada program seperti itu.
pada bulan Oktober 2021 kemarin kita mendapat informasi dari masyarakat yang bersangkutan tinggal di salah satu apartemen di Jakarta Timur dan kita melakukan penangkapan di tempat tersebut. Yang bersangkutan setelah melakukan penipuan ke korban-korban, dia berpindah-pindah tempat dan menonaktifkan semua media sosialnya. Jadi hidupnya nomaden, pindah-pindah ke tempat lain, itu yang membuat kita agak kesulitan. Intinya gini, saya kasih tahu kamu ya, ini dia ini bukan ini kami bawa boleh, ya. Dokumen yang kami bawa berikut handphone hanya ini ya, ya Pak. Ya lihat tuh nama seperti yang menyaksikan pada apa ya. Ini hanya handphone itu sama dokumen. Pemeriksaan ke Polres karena ada 2 panggilan tapi Mbak nggak datang ya. Mengetahui nggak? Enggak. Jadi hari ini Mbak ikut ke Polres pakai baju yang rapi dan pendek. Terus gini, sekaligus kau bawa yang berkaitan sama yang kamu tadi kirim sama saya. Tentang kasus ini yang berkaitan sama Leo Dharma, terus yang berkaitan sama kalau masih ada emasnya tersisa 5 kilo bawa juga sekalian. Pada dasarnya setiap pelaku itu pasti punya background pernah bergerak atau bekerja di jasa keuangan, entah asuransi atau perbankan. Cuma metodenya saja yang berbeda. Ada yang menggunakan semacam jejaring seperti MLM atau skema Ponzi itu. Nah, kalau yang sekarang adalah murni menipu dengan membuat dokumen-dokumen palsu seolah-olah dia merupakan karyawan suatu bank tertentu.